Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi aplikasi lingkungan bioteknologi akuatik, yaitu ada agent anti-fouling, biosensor, dan remediasi lingkungan. Terus di sini juga ada sedikit pembahasan dasar tentang ikan transgenik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi ini dikemukakan oleh Karl Erecki, seorang insinyur dari Hongaria pada tahun 1917. Nah, yang dimaksud dengan bioteknologi ini adalah merupakan ilmu penerapan teknik-teknik biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensi jasad hidup dan komponen-komponen untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi bioteknologi ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam sejarah manusia. Nah, dengan adanya teknologi ini, manusia dapat mencapai arah pemahaman dan aplikasi ilmu yang mempunyai implikasi sangat luas bagi kehidupan manusia maupun alam itu sendiri. Terus juga adapun yang kita bahas hari ini yaitu tentang bioteknologi akuatik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bioteknologi akuatik. Nah, kalau kita mendengar tentang bioteknologi akuatik, pasti sudah terlintas di kepala kita bahwa bioteknologi yang berhubungan dengan perairan. Nah, jadi di sini bioteknologi akuatik ini merupakan bioteknologi perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Terus perkembangan bioteknologi akuatik termasuk dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram tahan penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lainnya. Terus bioteknologi akuatik ini juga mengendalikan proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Nah, misalnya tadi yaitu tentang salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dengan waktu yang relatif singkat. Terus adapun kajian dalam bioteknologi akuatik ini, yang pertama itu ada meningkatkan suplai sumber pangan dunia. Terus yang kedua ada pemugaran dan perlindungan ekosistem laut. Yang ketiga ada mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis. Dan yang keempat ada meningkatkan keamanan dan kualitas makanan laut. Yang kelima ada menemukan dan mengembangkan produk baru dan aplikasinya dalam industri kimia. Yang keenam ada mencari pendekatan baru untuk monitoring dan pengobatan penyakit. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan pengetahuan proses biologi dan geokimia lingkungan perairan. Nah, jadi itu tadi adalah kajian tentang bioteknologi akuatik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian lingkungan bioteknologi akuatik. Nah, yang pertama itu ada anti-fouling agent, ada biosensor, dan ada bioremediasi lingkungan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang anti-fouling agent. Nah, jadi anti-fouling agent ini sering juga disebut dengan istilah biofouling. Nah, yang mana merupakan proses penempelan organisme laut pada suatu substrat.
Nah, terus permasalahan biofouling selama ini diatasi dengan penggunaan bahan kimia sintesis tributyltin atau TBT sebagai anti-fouling yang berfungsi untuk menghambat penempelan organisme tersebut pada substrat. Terus contoh organisme yang digunakan sebagai penghambat dari anti-fouling ini yaitu ada rumput laut atau Zostera marina dan ada ganggang yang menghasilkan senyawa yang mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi istilah biofouling ini mempunyai arti yaitu organisme yang menempel sehingga membentuk sebuah lapisan biologi. Terus biofouling ini adalah proses penempelan organisme laut pada substrat. Nah, sedangkan anti-fouling ini adalah zat yang digunakan sebagai penghambat atau senyawa yang berasal dari alam dalam bentuk zat metabolit sekunder yang berfungsi untuk menghambat pelekatan spora alga. Selanjutnya di sini ada biosensor. Nah, jadi biosensor ini adalah suatu alat deteksi yang terdiri dari transducer dan elemen sensor biologi. Terus biosensor ini menghasilkan suatu sinyal elektrik yang proporsional terhadap konsentrasi analit. Terus salah satu materi biologi lainnya yang dapat digunakan sebagai elemen sensor biologi ini adalah sel khamir. Nah, jadi sel khamir ini dapat digunakan sebagai elemen sensor biologi karena mudah ditumbuhkan dan dapat digunakan pada beberapa jenis transducer. Terus sel khamir memiliki keunggulan dibandingkan mikroorganisme lain karena memiliki dinding sel yang kuat dan mampu bertahan pada kondisi fisika dan kimia dalam kisaran yang luas. Terus adapun fungsi dari biosensor ini adalah merupakan fungsi suatu biosensor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada yang mempengaruhi selektivitas, terus kisaran selektivitas, tingkat keakuratan, kondisi larutan atau pH, suhu dan kekuatan ion, serta waktu. Nah, jadi fungsi dari biosensor ini adalah untuk mendeteksi adanya polutan yang berada di dalam perairan. Nah, contohnya itu ada bakteri Vibrio fischeri dan strain yang bercahaya. Nah, yang mana ketika di laut ini fungsi dari bakteri tersebut adalah untuk mendeteksi karena memiliki kemampuan yang digunakan sebagai biosensor. Terus yang selanjutnya ada bioremediasi lingkungan. Nah, bioremediasi lingkungan ini merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Nah, sebagai penggunaan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan. Terus bioremediasi adalah proses limbah minyak bumi yang sudah lama. Nah, jadi bioremediasi ini adalah proses limbah minyak bumi yang sudah lama atau berupa tumpahan atau ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, terus tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar. Nah, jadi sebagai contoh di sini dalam bioremediasi lingkungan itu ada disebutkan di dalam jurnal yaitu pemanfaatan mikroba dalam bioremediasi suatu teknologi alternatif untuk pelestarian lingkungan. Nah, yang dimana di sini mereka memanfaatkan mikroba yang mana kontribusi mikroba itu terhadap kelangsungan kehidupan di permukaan bumi ini tidak ternilaikan.
Nah, jadi sepengetahuan kita bahwa terkadang mikroba itu ada menimbulkan dampak negatif dan juga ada dampak positif. Nah, jadi tidak semua mikroba itu berdampak negatif ya. Jadi juga ada memberikan keuntungan, bukan hanya saja menyebabkan kerugian kepada makhluk hidup. Nah, misalnya seperti hewan, tumbuhan, manusia. Nah, seperti yang dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa mikroba itu dapat digunakan sebagai antibiotik dan vaksin. Terus peranan mikroba yang ada di dalam lambung hewan juga berfungsi. Nah, jadi mikroba itu dalam bioremediasi lingkungan itu memiliki fungsi atau peranan yang cukup beragam, dari penghasil oksigen di ekosistem perairan, terus berperan dalam siklus pengurai sampai pada degradasi atau remediasi polutan. Terus pencemaran atau polusi berdasarkan kemampuan terdegradasi itu digolongkan lagi menjadi dua. Nah, di sini ada bioremediasi lingkungan yang mana polutan yang mudah terdegradasi seperti disebutkan sebelumnya, dan ada polutan yang sukar terdegradasi. Nah, yang pertama ada polutan yang mudah terdegradasi, yang yaitu bahan seperti sampah yang mudah terdegradasi di lingkungan. Jenis polutan ini akan menimbulkan masalah lingkungan bila kecepatan produksinya lebih cepat dari kecepatan degradasinya. Terus polutan yang sukar terdegradasi yaitu polutan yang sukar terdegradasi lebih cepat atau lambat sekali terdegradasi, dapat menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Nah, jadi keberhasilan dari proses bioremediasi harus didukung oleh disiplin ilmu lainnya seperti fisiologi mikroba, kimia organik, genetika molekuler, kimia air, kimia tanah, biokimia, kimia tanah, dan juga teknik. Terus mikroba yang sering digunakan dalam proses bioremediasi adalah bakteri, jamur, dan alga. Nah, terus di sini kita akan membahas tentang aplikasi penggunaan hormon sintesis untuk induksi breeding dan ikan transgenik. Terus dalam pengaplikasian penggunaan hormon sintesis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada induksi breeding dan ikan transgenik. Nah, jadi yang dimaksud dengan induksi breeding di sini adalah usaha untuk menginduksi atau merangsang pemijahan pada ikan dengan menggunakan hormon. Pada jenis ikan yang sudah dapat dipijahkan di kolam, cara pemijahan dengan penyuntikan biasanya digunakan untuk efisiensi penggunaan induk serta peningkatan kualitas dan kuantitas anak ikan. Terus di sini ada percobaan terdahulu menggunakan gonadotropin hasil pemurnian ekstrak kelenjar pituitari atau HCG yang berperan secara langsung pada ovari. Nah, beberapa rangkaian studi menggunakan pemurnian atau sintesa gonadotropin releasing hormone dari ikan JNRH atau mamalia LHRH dan analog superaktif digunakan untuk merangsang kelenjar pituitari. Terus usaha ini telah berhasil dilakukan dan menghasilkan produk perangsang pemijahan yang memiliki efektivitas yang luar biasa. Nah, terus di sini ada ikan transgenik. Transgenik ini adalah suatu produk bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika. Pemindahan materi genetika atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya bertujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Nah, terus hasil transgenik ini pada akhirnya proses akan dihasilkan suatu individu yang secara genetika telah berubah gennya karena membawa gen asing. Terus organisme inilah yang disebut organisme transgenik atau sering disebut juga dengan genetically modified organisme.
Terus manfaatnya itu dalam berbagai macam studi tentang biologi, misalnya studi mengenai fungsi dan pola ekspresi dari gen serta untuk memproduksi produk komersial yang diinginkan. Terus di bidang perikanan budidaya, transfer DNA exogenous umumnya ditujukan untuk memproduksi galur transgenik yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi. Terus di sini ada perkembangan teknologi transgenik atau ikan transgenik di dunia itu meningkat dengan cepat. Terus keuntungan ekonomi yang potensial dari teknologi transgenik ini tidak diragukan lagi. Nah, terus ikan transgenik bisa juga digunakan sebagai bioreaktor untuk memproduksi bahan-bahan yang bersifat komersial maupun yang bermanfaat bagi kesehatan. Terus tujuannya itu untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Jadi tujuan dari adanya ikan transgenik itu adalah untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dan peningkatan produksi. Terus meskipun teknologi transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun masih perlu dilakukan penelaahan khusus untuk mengetahui teknologi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.